Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fark Abdul Hakim dengan NIM 202410101064. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan modul praktikum 6 pada mata kuliah data mining, yaitu mengenai K-means clustering. Oke, untuk tugasnya berbeda dengan tugas yang sebelumnya, jadi yang ini sudah diubah. Nah, untuk tugasnya, lakukan dan jelaskan clustering pada dataset mal customer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu data pre-processing dengan langkah-langkah 1. Load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Lalu untuk yang kedua, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Lalu ketiga, cek data null dan data duplicate. Lalu keempat, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Lalu untuk yang kelima, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Lalu untuk yang keenam, handling outlier jika diperlukan. Lalu yang ketujuh, visualisasikan korelasi antara fitur dengan visualisasi heatmap. Lalu yang ke-8, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bisa standar atau min-max. Lalu untuk yang 9, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Lalu untuk bagian yang kedua yaitu modeling. Untuk yang langkah pertamanya yaitu clusterlah dataset dengan nilai K, 3, 4, dan 5 dengan atribut annual income dan spending score. Lalu untuk yang kedua yaitu tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Lalu untuk yang ketiga yaitu tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Lalu di sini ada yang opsional. Yang pertama yaitu lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Lalu untuk yang kedua, lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Lalu yang ketiga, lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Oke, sebelum mengerjakan tugasnya yang perlu dilakukan yaitu mengimport library-nya. Di sini ada pandas untuk memanipulasi data. Lalu ada pyplot dan seaborn untuk visualisasi data. Lalu di sini ada combination untuk mencari kombinasi. Lalu di sini ada library sklearn. Yang pertama dari preprocessing, saya ambil metode min-max scaler untuk normalisasi min-max dan juga label encoder untuk encoding data. Lalu di sini mengambil dari decomposition, saya ambil PCA, dan dari cluster saya ambil algoritma K-means. Langsung ke tugas pertama yaitu data preprocessing. Yang pertama yaitu load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk datasetnya menggunakan metode yang ada di pandas yaitu readCSV, lalu masukkan CSV-nya. Setelah itu saya tampilkan 5 teratas. Yang atas belum dijalankan. Oke, kita import dulu. Nah, sudah selesai. Sekarang kita jalankan yang pertama. Nah, di sini ada beberapa atribut atau fitur. Yang pertama ada customer ID, genre, age, lalu ada annual income, lalu spending score. Untuk customer ID dapat kita buang karena di sini nilai setiap instannya itu unik, jadi tidak diperlukan dalam clustering nanti. Jadi di sini menggunakan metode drop, lalu nama kolomnya, lalu pada axis 1, artinya yang kita pilih ini kolomnya, lalu kita timpa. Oke, kita jalankan. Nah, maka ini sudah berubah. Sekarang untuk tugas nomor 2 yaitu pengecekan tipe data dan juga encoding data. Untuk mengecek tipe data dapat menggunakan metode info. Jadi coba kita jalankan. Nah, di sini dari
4 kolom, yang satunya sudah dihapus yang customer ID, jadi tinggal 4. Untuk genre tipenya itu objek, sedangkan untuk 3 kolom lainnya tipenya integer. Untuk objek ini perlu kita ubah ke nilai angka dengan menggunakan encoding. Jadi di sini saya buat kopinya untuk data frame-nya, saya simpan ke sebuah variabel, lalu saya panggil method apel encoder, saya simpan ke sebuah variabel encoder. Lalu di sini yang perlu diubah tadi ada pada kolom genre. Jadi di sini untuk encodernya saya fit dan lalu langsung saya transform. Jadi saya fit ini, saya cek bakal ngecek si kolom genrenya ini, lalu bakal melakukan transform juga, jadi bakal mereturn sebuah hasil transformasinya, lalu dimasukkan ke kolomnya sehingga nanti akan menghasilkan nilai yang baru. Coba kita jalankan. Nah, sekarang untuk genre ada 2 nilai, ada 1 dan juga 0. Lalu untuk yang ketiga yaitu mengecek missing value dan duplicate value. Untuk mengecek missing value dapat menggunakan panggil data frame-nya, lalu menggunakan metode isNa, lalu menggunakan metode sum. Sum ini untuk mengecek jumlah berapa yang data yang tidak ada. Lalu untuk selanjutnya yaitu sama, menggunakan sum juga, cuman sekarang yang dipanggil metodenya itu duplicate. Coba kita jalankan. Nah, dari 2 perintah ini ternyata tidak ada missing value dan juga tidak ada data yang duplicate, sehingga untuk handling missing value dan duplicate value pada tugas 4 dapat kita lewati. Lalu untuk tugas yang kelima yaitu check outliers. Di sini menggunakan box plot, menggunakan seaborn. Jadi di sini saya atur figurnya, ukurannya, lalu saya panggil box plot. Untuk datanya yaitu mengambil encoded df tadi. Nah, untuk outliernya sendiri itu pada titik ini yang di luar dari box plotnya, sehingga perlu kita handling. Jadi untuk handling outlier, di sini saya menggunakan metode IQ interquartile atau disingkat IQR. Nah, untuk yang kolomnya yang perlu dibuang outliernya tadi ada di annual income. Untuk perhitungan IQR-nya itu menggunakan Q3 dikurang Q1, yang mana Q3 itu kuantil pada 75% dan Q1 itu kuantil pada 25%. Nah, di sini untuk mengupdate data frame-nya saya simpan ke variabel baru, lalu di sini saya seleksi. Jadi saya ambil nilai yang pada rentang yang garis ini, garis atas sama garis bawah, sehingga yang ada di atasnya ini dan di bawahnya ini akan dibuang apabila dijalankan. Nah, di sini saya visualisasikan lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada untuk outliernya. Lanjut untuk soal nomor 7 yaitu korelasi antar fitur. Untuk mengecek korelasi dapat menggunakan metode CORR. Lalu di sini untuk visualisasinya menggunakan seaborn method heatmap. Lalu di sini menampilkan anotasi sehingga nanti ada angka yang bisa dilihat. Untuk format angkanya yaitu 2 desimal. Nah, dari visualisasi ini semakin jauh dari angka 0 maka korelasinya semakin tinggi, entah itu nilainya korelasi ke atas atau korelasi ke bawah. Lanjut untuk soal nomor 8 yaitu normalisasi min max. Kenapa data frame tadi perlu dinormalisasi? Karena ketika menggunakan k-means itu sangat sensitif terhadap satuan. Jadi misalnya ada satuan cm lalu diubah ke meter, nanti hasilnya bisa berbeda, sehingga perlu dinormalisasi. Oke, untuk update data frame-nya saya simpan ke sebuah variabel baru. Jadi saya copy untuk data frame sebelumnya.
Nah, di sini saya panggil scalernya tadi, min max scaler untuk normalisasi min max. Lalu saya panggil fitur apa saja yang bakal di normalisasi. Lalu setelah itu saya update nilai kolomnya. Nah, setelah diupdate, ini saya komen dulu. Nah, ini rentangnya akan dari 0 sampai 1, sehingga apabila kita cek pada salah satu kolom, misalnya age, saya cek maksimum, maka nilainya akan 1, dan apabila saya cek minimum, maka nilainya akan 0, seperti itu. Lalu untuk genre ini harusnya tipe datanya tetap integer, karena nggak mungkin genre ini bernilai 0,5 seperti itu. Nah, lalu untuk yang 9 yaitu scatterplot sebelum clustering. Nah, untuk scatterplotnya sendiri saya mengambil kombinasi dari setiap fiturnya. Jadi kita jalankan. Nah, di sini ada kombinasi antara genre dengan age, lalu ada genre dengan annual income, lalu ada genre dengan spending score, age dengan annual income, age dengan spending score, annual income, dan dengan spending score. Seperti itu. Oke, lanjut untuk bagian modeling. Untuk modeling saya copy dulu yang hasil terakhirnya ke sebuah variabel data preprocessed, menandakan kalau si data frame ini sudah diproses, sudah di preprocessing. Untuk modeling yang pertama kali dilakukan yaitu clustering. Setelah itu di sini langsung saya jadikan satu dengan scatterplotnya. Jadi untuk algoritmanya yaitu k-min, saya masukkan ke sebuah variabel cluster model. Lalu untuk data yang digunakan yaitu data preprocessed, lalu diambil kolom annual income dan juga spending score saja. Jadi hanya dua ini, karena dari ketentuannya tadi mana tadi? Nah, hanya diambil dua atribut ini. Itu. Nah, untuk nilai clusternya tadi ada 3 nilai yang untuk tugasnya. Itu ada 3, 4, 5. Jadi di sini saya iterasi. Untuk setiap iterasi nanti mengatur jumlah clusternya. Jadi menggunakan cluster model, lalu mengatur propertinya yaitu n cluster untuk mengubah jumlah cluster. Lalu setelah itu kita latih modelnya yaitu fit, sekaligus langsung memprediksi hasilnya dari data yang digunakan yaitu useDF. Untuk hasil prediksinya saya simpan ke sebuah variabel prediction. Lalu setelah itu saya scatterplot. Untuk X nya yaitu annual income dan untuk Y nya itu spending score. Nah, di sini untuk pengelompokannya menggunakan warnaan dari hasil prediksi ini. Lalu untuk scatter yang kedua yaitu centroidnya, menggunakan properti cluster center. Nah, untuk cluster center ini nanti berupa array 2 dimensi, yang mana jumlah barisnya ini sama dengan jumlah clusternya, dan untuk jumlah kolomnya di sini akan ada 2, yaitu untuk kolom indeks 0 ini untuk X nya, dan kolom indeks 1 ini untuk Y nya. Jadi di sini mengambil semua baris sekaligus mengambil kolom X, ini mengambil semua baris, mengambil kolom Y. Lalu di sini mengubah markernya, lalu mengubah size-nya dan memberi warna merah. Coba dijalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk 3 cluster, untuk 4 cluster, dan juga untuk 5 cluster. Oke, lanjut untuk modeling soal nomor 3, analisa kata terbaik dari visualisasi ini. Nah, apabila dari 3 cluster ini menurut saya masih belum cukup optimal. Kenapa? Karena di sini jaraknya antara misalnya dari centroid yang di tengah-tengah kuning ini ke data ungu yang paling terluar,
ini jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan yang paling jauh yang milik kuning ini, misalnya ini. Padahal kan yang ini lebih dekat, tapi yang ini nggak masuk ke daerah kuning karena saling berdekatan. Jadi perlu penambahan cluster. Nah seperti ini. Cuman di sini sekarang masih sama. Di sini ada warna yang berdekatan, dan untuk warna ungu ini ada yang sangat jauh dari sentroidnya, itu yang paling pojok atas kiri ini. Untuk yang cluster 5 cluster di sini sudah lebih baik lah. Semakin banyak cluster semakin baik. Cuman nanti akan ada pembatasan berapa jumlah cluster maksimalnya. Seperti itu. Itu tadi untuk tugas yang wajib. Sekarang untuk tugas opsionalnya. Yang pertama, implementasi elbow method untuk mencari K terbaik. Nah, di sini saya menggunakan nilai inersia untuk mencari elbow methodnya tadi, mencari K terbaik. Untuk rentang K-nya di sini saya ambil dari 1 sampai 10. Nah, setiap rentang K tadi saya masukkan, saya ganti jumlah clusternya. Satu saya latih modelnya. Satu untuk nilai inersianya. Di sini ada properti inersia dari model yang telah dilatih. Saya masukkan ke list inersia. Jadi nanti setiap 10 kali ini akan terdapat 10 nilai inersia. Nah, setelah itu saya plot dari range-nya yaitu 1 sampai 10. Untuk Y-nya itu nilai inersianya. Sehingga X labelnya nanti merupakan jumlah cluster. Nah, seperti ini. Semakin rendah inersia itu sebenarnya semakin bagus, cuman karena dalam kasus dunia nyata semakin banyak cluster itu nggak mungkin. Jadi cukup diambil yang penurunan inersianya itu sudah nggak signifikan lagi. Nah di sini apabila dilihat yang nggak signifikan lagi itu ada pada 4 ke 5. Coba saya perbesar. Nah di sini untuk cluster 4 di sini masih kelihatan sikunya. Jadi dapat kita pilih untuk cluster yang paling optimal itu ada cluster 4. Itulah kenapa disebut dengan elbow method atau metode siku. Jadi diambil yang sikunya masih terlihat. Yang kedua yaitu PCA atau dimensionality reduction ke 2 fitur. Di sini saya panggil PCA, lalu jumlah fitur yang akan diinginkan itu 2. Saya simpan ke sebuah variabel PCA. Nah, di sini menggunakan metode fit untuk melatih dan transform untuk transformasi dari data frame mana, yaitu data pre-processed, data yang sudah di pre-processing tadi. Nah, di sini karena hasilnya array 2 dimensi perlu diubah ke data frame menggunakan pd data frame. Coba ini saya komen dulu sampai bawah. Nah, maka akan menghasilkan 2 atribut itu. Nah, karena sudah menghasilkan 2 atribut dengan nama kolomnya ini 0 dan 1, saya scatter plot untuk X-nya yaitu pada kolom 0 dan untuk Y-nya pada kolom 1. Setelah itu saya tampilkan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu ini saya coba cari nilai K terbaik menggunakan elbow method tadi. Hingga apabila kita cek di sini K terbaiknya itu ada pada K4. K yang bernilai 4, sehingga di sini saya masukkan cluster 4. Lalu saya prediksi untuk cek warnaannya, hingga untuk scatter plot nanti akan ada pembagian warna. Setelah itu saya scatter plot. Maka hasilnya akan seperti ini. Akan ada 4 pembagian, yaitu di ungu ini cluster 1, cluster 2, cluster 3, dan cluster 4. Seperti itu. Lalu untuk yang opsional yang ketiga itu visualisasi 3D scatter plot. Nah, karena pada fitur sebelumnya hanya terdapat 2
fitur, dan yang atas ini terdapat 4 fitur, sedangkan kita mau menggunakan 3 dimensi scatterplot yang mana membutuhkan 3 nilai fitur, sehingga di sini saya menggunakan VCA dengan nilai 3. Di sini masih sama, yaitu menggunakan fit transform untuk mendapatkan hasil dimensionality reduction. Di sini menggunakan algoritma K-means. Saya masukkan clusternya itu 4, saya samakan dengan yang atas ini. Setelah itu saya mengatur jumlah size figurnya. Nah, itu di sini untuk mengatur supaya bisa 3D, saya mengatur access-nya menggunakan parameter projection. Saya masukkan nilai 3D. Nah, sehingga nanti akan ada metode scatter 3D. Untuk nilai X-nya menggunakan kolom 0, untuk nilai Y-nya menggunakan nilai 1, dan untuk nilai Z-nya menggunakan nilai pada kolom 2. Nah, di sini untuk pewarnaannya merupakan hasil dari prediksi tadi. Untuk yang ini scatter plot dari centroidnya. Di sini untuk penambahan labelnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Masih sama seperti yang atas ya, sama mana kuning berdekatan dengan ungu dan biru berdekatan dengan hijau. Nah, masih sama, kuning berdekatan dengan ungu dan yang biru berdekatan dengan hijau. Mungkin itu tugas yang terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.